Pada dasarnya, sepak bola adalah permainan yang punya tujuan untuk menghibur. Jadi tidak peduli sebenci apa suatu fans dengan klub rival atau lawannya, kalau di lapangan tersaji sebuah pertunjukan luar biasa, maka wajar kalau diberikan tepuk tangan. Tapi tidak mudah bisa dapat tepuk tangan dari fans lawan. Seorang pemain harus menampilkan penampilan yang luar biasa. Seperti 6 legenda ini yang pernah dapat tepuk tangan dari fans lawan. Jika hanya ada satu pemain yang harus dapat tepuk tangan dari fans rival, tidak ada yang lebih pantas daripada Ronaldinho. Pria Brazil yang tak punya haters ini sepertinya lebih cocok disebut sebagai penghibur daripada pemain bola biasa. Ia memberikan seni dalam permainan bola individu dan itulah yang membuat dirinya istimewa. Tapi yang lebih membuatnya lebih istimewa adalah ketika ia mendapat tepuk tangan dari Madridista di Santiago Bernabeu. Itu terjadi di El Clasico bulan November 2005. Dengan mudahnya ia mengobrak-abrik barisan pertahanan Madrid. Gawang yang dijaga Iker Casillas pun bobol 2 kali olehnya. Setelah Dinho mencetak gol keduanya itu, para Madridista yang tadinya menunjukkan ekspresi marah berubah jadi rasa kagum. Mereka berdiri dan memberikan tepuk tangan untuk penampilan luar biasa Ronaldinho. Pemain asal Brazil mungkin jadi pemain paling menghibur di sepak bola. Sebelum Ronaldinho memukau publik Bernabeu, Ronaldo sudah melakukannya di tahun 2003. El Fenomeno menampilkan penampilan luar biasa di Old Trafford sampai fans setan merah memberinya tepuk tangan. Pada saat itu Ronaldo masih berusia 26 tahun tapi ia sudah ditetapkan jadi pemain terbaik di dunia. Ia juga baru menjuarai Piala Dunia 2002 bersama timnas Brazil, juga Ballon d'Or di tahun yang sama. Dan ia juga baru dibeli Real Madrid sebagai bagian dari proyek Galactico. Di tahun 2003, Real Madrid bertemu dengan Manchester United di Champions League. Los Blancos sudah menyelesaikan leg pertama di Bernabeu dengan skor 3-1. Di leg kedua, Ronaldo jadi aktor utama dengan mencetak hat-trick dan menyelesaikan laga dengan agregat 6-3. Saat ia ditarik keluar menjelang berakhirnya laga, seisi stadion memberinya tepuk tangan yang meriah. Setelah 2 pemain asal Amerika Latin, kali ini pemain dari Inggris. Mungkin banyak yang lupa kalau Steven Gerrard pernah diberikan tepuk tangan oleh para penggemar Chelsea. Ini terjadi di tahun 2015, saat itu Gerrard sudah berada di penghujung karir. Liverpool berkunjung ke Stamford Bridge. John Terry membuat Chelsea unggul di menit awal, tapi Gerrard bisa menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. 11 menit menjelang pertandingan terakhir, Gerrard ditarik keluar. Tepuk tangan meriah dari para pendukung Chelsea di Stamford Bridge pun mengiringi langkah Gerrard keluar lapangan. Pertandingan melawan Chelsea ini termasuk dalam 3 laga terakhir Gerrard sebelum pensiun. Ini juga jadi kali terakhir Gerrard berlaga lawan Chelsea di Stamford Bridge sebagai pemain The Reds. Tapi yang lucu adalah komentar Gerrard soal aksi dari para pendukung Chelsea saat itu. Ia mengaku senang tapi juga kesal karena fans Chelsea sudah ngetrol dia selama semusim penuh. Di musim sebelumnya, Gerrard sempat jadi bulan-bulanan fans Chelsea dan klub Inggris lainnya karena insiden kepleset yang ikonik itu. Saat itu Liverpool yang seharusnya bisa juara Premier League malah digagalkan oleh Gerrard yang kepleset di saat yang tidak tepat. Setelah mendapatkan standing ovation dari fans Chelsea, Gerrard berkata, "Saya lebih senang dengan tepuk tangan dari fans Liverpool. Fans Chelsea memberikan hormat setelah menyiksa saya sepanjang musim." Pemain Barcelona yang pernah mendapatkan tepuk tangan di Santiago Bernabeu selain Ronaldinho adalah Andres Iniesta. Sama seperti Ronaldinho, sulit untuk bisa membenci Iniesta, bahkan kalau kalian adalah fans Real Madrid. Ini terjadi di laga El Clasico tahun 2015.
Andres Iniesta tampil sebagai pengatur sebagian besar gol Barcelona malam itu. Ia juga mencetak gol di laga itu. Berkat penampilannya, Barcelona mampu mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-0. Di menit ke-77 ketika digantikan oleh Munir El Haddadi, beberapa Madridista berdiri dan memberikan tepuk tangan. Setelah bertahun-tahun jadi tantangan konstan bagi Real Madrid, para Madridista pun akhirnya memberikan pengakuan di malam itu. Dari sekian banyak pertandingan yang membuktikan Ronaldo adalah pemain terbaik, salah satu yang tak patut dilupakan adalah melawan Juventus di Liga Champions 2017-2018. Saat itu, CR7 masih berseragam Los Blancos ketika Real Madrid bertandang ke markas Juve dalam babak perempat final Liga Champions. Di malam itu, si nyonya tua dibuat terpana dengan penampilan Ronaldo. Saat itu, CR7 mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 Real Madrid, termasuk gol saltonya itu. Bahkan kiper sekelas Gianluigi Buffon dibuat tak berkutik olehnya. Publik Allianz Stadium pun sontak berdiri dan bertepuk tangan melihat gol akrobatik itu. Setelah secara mengejutkan pindah ke Turin di musim panas 2018, Ronaldo mengaku masih mengingat malam di mana para fans Juve memberinya tepuk tangan. Saya mengingatnya tiap hari, itu tidak pernah terjadi pada saya sebelumnya. Di perempat final Champions League, Anda mencetak gol dan Anda bisa melihat seisi stadion bertepuk tangan. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Messi terkenal sudah biasa dapat apresiasi dari fans rival. Bahkan Messi pernah 2 kali dapat tepuk tangan dari lawan. Ia pernah dapat tepuk tangan meriah dari fans Atletico Madrid, kemudian Real Betis. Yang pertama terjadi di tahun 2009. Musim pertama Pep Guardiola menjabat jadi pelatih utama Barca. Lionel Messi menunjukkan kemampuan terbaiknya di laga yang berakhir dengan skor 3-1. Semua gol Barca diciptakan oleh Messi seorang. Para fans Atletico pun tidak ragu untuk menunjukkan rasa kagum mereka dengan bertepuk tangan untuknya. Messi kembali mendapatkan standing ovation dari fans lawan 1 dekade setelahnya, yaitu ketika ia mencetak hat-trick kontra Real Betis di musim 2018-2019. Uniknya, meskipun sudah pernah dapat tepuk tangan dari fans Real Betis dan Atletico Madrid, Messi belum pernah dapat standing ovation dari fans Real Madrid.